Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Ramadhani Kesuma dengan NPM 17310801443 dengan dosen pengampu Miss Mustamira Sofa Salsabila, SPSI MPSI. Review jurnal internasional dan replikasi jurnal di Indonesia. Baiklah, saya akan mempresentasikan jurnal internasional yang saya review dengan judul Impact of Quran in Treatment of the Psychological Disorder and Spiritual Illness. Penulis Ali Gobaili Rijah, Moh Yakub Zulkifli, Moh Yusuf, Faizuri Abdul Latif, Syed Muhammad Hilmi, Walid Mugahed Al-Rahmi, Ahmed Al-Samman, Norma Alias, dan Akram M. Zeki. Jurnal ini terbit pada tahun 2018. Kemudian, latar belakang pada jurnal ini, penyakit psikologis merupakan gangguan fungsional yang ditandai dengan adanya konflik batin dan perpecahan hubungan pribadi. Juga, itu salah satu alasan utama kecacatan di dunia. Ada banyak gejala penyakit psikologis seperti kecemasan dan depresi. Ada banyak gejala. Kemudian, penyembuhan melalui Al-Quran merupakan cara pengobatan baru, di mana keyakinan dan zikir kepada Tuhan memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam membuat penderita psikotik merespon pengobatan yang diberikan. Membaca Al-Quran dengan keras untuk mengatasi tekanan, dan tekanan psikologis memiliki pengaruh yang lebih positif daripada membaca di dalam hati. Penelitian sebelumnya membuktikan bahwa mendengar sebagian dari ayat Al-Quran akan mempengaruhi status aktivitas otak dari ketegangan hingga relaksasi melalui dua cara, yang memiliki pengaruh baik bagi pembaca maupun pendengar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas dan daya tanggap pasien dalam menjalani pengobatan melalui Al-Quran. Penelitian ini mempelajari pengaruh terapi Al-Quran pada penyakit psikologis dan penyakit spiritual. Selanjutnya, Grand Theory. Yang pertama dari Kamali pada tahun 2005. Membaca Al-Quran dengan keras untuk mengatasi tekanan dan tekanan psikologis memiliki pengaruh yang lebih positif daripada dalam membaca dalam hati. Kemudian yang kedua, dari Albana tahun 2009, mendengar sebagian dari Al-Quran akan mempengaruhi status aktivitas otak dari ketegangan hingga relaksasi melalui dua cara yang memiliki pengaruh baik bagi pembaca maupun pendengar. Kemudian yang ketiga, dari Murray dan Lopez pada tahun 1997, bahwa penyakit psikologis merupakan gangguan fungsional yang ditandai dengan adanya konflik batin dan perpecahan hubungan pribadi, juga salah satu alasan utama kecacatan di dunia. Selanjutnya, metode penelitian pada jurnal ini yaitu menggunakan metode doa. Setelah itu diberikan sesi untuk mendengarkan Al-Quran. Kemudian dilanjutkan dengan tahap tindak lanjut di mana pasien diwawancarai secara pribadi dan mereka semua sedang dalam proses penyembuhan. Pada tahap terakhir, kuesioner dibagikan kepada peneliti untuk mengetahui pengaruh penyembuhan dan pengobatan positif yang dilakukan oleh suara Al-Quran. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk meringkas karakteristik sampel pada awal. Analisis statistik dilakukan dengan menggunakan uji reliabilitas untuk menguji reliabilitas skala yang digunakan dalam survei. Uji alpha Corbanch digunakan untuk mengukur faktor reliabilitas. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan metodologi kuantitatif yang reliabel diterima dan juga membantu tercapainya tujuan penelitian. Dari kuesioner yang disebarkan selama 2 bulan, 121 tanggapan yang valid, IBM, SPSS versi 20, dan Smart PLS versi 3 digunakan untuk menganalisis data.
Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Hasil dari faktor efektivitas muncul setelah kemampuan dan kemauan dan memberikan hasil 92,6% bagi mereka yang mendukung anggapan bahwa Al-Quran memiliki pengaruh penyembuhan yang signifikan. Selain itu, beberapa pasien yang rutin mengikuti sesi terapi Al-Quran berhasil disembuhkan 81,8%. Sampel percaya bahwa sesi terapi Al-Quran ini mendukung kebutuhan kesehatan mereka. Studi ini secara empiris membuktikan bahwa bunyi Al-Quran merupakan pengobatan yang efektif bagi mereka yang menderita masalah spiritual dan psikologis. Pengobatan tradisional dan metode pengobatan tradisional lainnya merupakan bidang studi penting yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Lebih lanjut, hasil menunjukkan bahwa kemampuan dan kemauan itu berhubungan positif dan signifikan dengan efektivitas dan daya tanggap. Serta efektivitas secara positif dan signifikan pula berhubungan dengan daya tanggap. Kemudian, kesimpulan pada penelitian ini yaitu dalam penelitian ini, survei dibagikan kepada pasien yang menderita trauma psikologis untuk mengukur efektivitas terapi Al-Quran dan untuk memastikan penerimaan mereka terhadap terapi tersebut. Survei tersebut mengungkapkan bahwa masyarakat pada umumnya puas menerima pengobatan melalui Al-Quran dan mereka memiliki kemampuan dan kemauan untuk melakukannya karena mereka percaya bahwa Al-Quran adalah bagian penting dari kehidupan mereka. Hal ini juga menunjukkan bahwa pasien menanggapi secara positif pembacaan Al-Quran meskipun mereka memiliki beberapa keraguan tentang metodologi yang digunakan untuk terapi Al-Quran. Mengklaim bahwa itu tidak sesuai dengan kebutuhan kesehatan dasar mereka. Terapi Al-Quran memiliki pengaruh nyata pada trauma psikologis. Ini mempromosikan ketenangan diri dan rasa ketenangan. Di antara alasan yang menyebabkan peningkatan trauma psikologis adalah ketidaktahuan Muslim terhadap Al-Quran dalam kehidupan mereka. Sihir dan mantra adalah penyakit psikologis seperti kecemasan, obsesi, dan depresi, serta dapat diobati melalui terapi Al-Quran. Banyak orang gagal memanfaatkan terapi Al-Quran karena kelemahan metodologi yang digunakan. Menggunakan Al-Quran sebagai sumber penyembuhan memiliki pengaruh yang jelas dalam membantu mereka yang mengalami masalah psikologis dan penyakit jiwa untuk merasakan ketenangan pikiran, dan terbebas dari masalah dan penyakit. Mereka yang menderita masalah psikologis dan gangguan mental menjauhkan diri dari pedoman Al-Quran dan oleh karena itu situasi mereka menjadi semakin buruk. Selanjutnya jurnal. Kritikan untuk jurnal ini yaitu yang pertama abstrak yang tertera kurang lengkap yang membuat gambaran isi keseluruhan jurnal ini. Kemudian grand teori yang digunakan pada penelitian ini pun tidak dijelaskan secara jelas isinya. Kemudian hasil dari penelitian ini hasil dari penelitian tersebut tuh tidak dijelaskan secara jelas dan rinci. Kemudian bahasa dan penataan kalimat yang digunakan kurang jelas dan beberapa tidak berkaitan dengan kalimat sebelum dan sesudahnya yang akan berdampak kepada pembaca yang akan sulit memahami. Baiklah, kemudian replikasi jurnal. Replikasi jurnal yang akan diterapkan di Indonesia yaitu pengaruh pelatihan doa dan zikir terhadap peningkatan kebermaknaan hidup pada mahasiswa. Latar belakang yaitu remaja merupakan individu yang mudah berubah akibat adanya modernisasi. Hal ini dikarenakan remaja berada pada masa transisi dari kehidupan anak ke masa dewasa yang ditandai dengan perubahan dan perkembangan yang pesat, baik dari segi fisik maupun dari segi psikis. Pada masa ini, standar-standar dan moral masyarakat diteliti, ditantang, bahkan ditolak.
Masa transisi inilah yang membawa remaja pada pencarian jati diri. Siapakah dirinya yang sebenarnya? Hingga pada suatu pertanyaan, apakah remaja mampu memberi makna dalam kehidupannya? Sumanto pada tahun 2006 berpendapat bahwa salah satu sumber kebermaknaan hidup adalah keyakinan akan keberadaan Tuhan. Pendekatan diri kepada Tuhan adalah mengembalikan manusia kepada naluri dasarnya, yaitu insting keberagamaan. Zikir dalam ajaran Islam adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelatihan zikir dan doa terhadap peningkatan kebermaknaan hidup. Selanjutnya yaitu Grand Theory. Zikir artinya mengingat. Dengan demikian zikrullah berarti mengingat dan menyebut asma Allah. Ingat ialah gerakan hati, sedangkan sebutan ialah gerakan lisan. Jadi zikir yang terbaik ialah perpaduan antara zikir hati dan lisan, menyebutnya dengan kalimat tauhid, tahmid, taklis, takbir, tamsyiyah, qiraatul Quran dan doa masyhur dari Rasulullah SAW yang diungkapkan oleh Ilham pada tahun 2005. Dan menurut Ilham tahun 2005 pula, zikir dapat berfungsi sebagai pengendalian diri, pengendalian hawa nafsu, mencegah kemungkaran, menjadi lebih sabar, lapang dada, dan meningkatkan kebermaknaan hidup. Oleh sebab itu, pelatihan zikir dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kebermaknaan hidup. Dan yang terakhir yaitu metode penelitian. Desain penelitian ini menggunakan desain eksperimen, random, pretest, dan post-test. Kontrol grup desain yang terdiri atas dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sebagai pembanding. Dan kemudian metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengukur variabel kebermaknaan hidup dengan menggunakan skala kebermaknaan hidup. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.